selamat datang kembali di Say Drakor. Nah, di antara teman-teman, ada nggak sih yang sebetulnya suka dengan drama Korea, tapi seringkali nggak punya waktu untuk menonton? Ya, karena kita tahu, setidaknya untuk drama Korea ada 16 episode dengan masing-masing 1 jam per episodenya. Kalau itu masalahnya, aku akan merekomendasikan salah satu miniseries yang hanya terdapat 3 episode saja. Menonton miniseries ini hanya akan memakan waktu sekitar 30 menitan. Dan ada hal yang paling menarik, yaitu pemeran utamanya asli orang Indonesia loh. Wow, keren juga ya. Miniseries ini berjudul Lunchbox yang dirilis pada 2015 kemarin. Oke, kita langsung masuk ke sinopsisnya yuk. Diceritakan ada seorang gadis yang bernama Yulia yang diperankan oleh Amelia Tanto. Dia sedang berkuliah di Korea Selatan. Dia adalah gadis yang baik dan ramah. Maka tak heran membuat Yong yang diperankan Jisoo, seorang pemuda asli Korea, jatuh hati kepadanya. Yong adalah seorang anak dari pemilik sebuah restoran. Nah, sebagai anak dari juru masak, tentunya Yong pandai memasak juga seperti ayahnya. Yong seringkali mengantar makanan ke kampus Yulia. Teman-teman Yulia yang kebanyakan asli orang Korea adalah langganan dari restoran milik bapaknya ini. Yong agak heran, kenapa Yulia tidak pernah memesan makanan di restoran ayahnya. Jadi, Yong berinisiatif untuk memberikan 1 kotak makan siang untuk Yulia. Sekalian mengantar makanan kepada teman-teman Yulia di kampus. Tapi, makan siang tersebut Yulia tolak, lantaran dia telah membawa bekal makan siang sendiri. Suatu hari, Yong yang sedang berbelanja di pasar, tidak sengaja melihat Yulia yang sedang berbelanja juga di salah satu toko yang menjual bahan-bahan halal. Dari sini Yong tahu bahwa Yulia adalah gadis muslim yang tidak bisa sembarang memakan makanan. Akhirnya, Yong membeli bahan-bahan makanan di toko yang sama untuk membuat lunchbox untuk Yulia lagi. Khawatir makanannya akan ditolak kembali, Yong menaruh lunchbox dengan tulisan halal di loker Yulia. Yong diam-diam mengamati dari jauh dan lega ketika Yulia mengambil makanan itu. Akhirnya Yong bisa pulang dengan hati senang. Namun, saat Yulia sedang teleponan dengan mamahnya yang ada di Indonesia, sang mama kembali mewanti-wanti Yulia untuk hati-hati dalam memilih makanan. Apalagi tidak tahu siapa yang memasaknya. Dan akhirnya Yulia nggak jadi makan. Dia taruh kembali lunchbox tersebut di dalam loker. Keesokan harinya, Yong kembali menaruh lunchbox di tempat yang sama. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat makanan kemarin masih utuh dan tidak dimakan sama sekali. Tapi Yong tidak mudah putus asa. Setiap hari dia tetap menaruh lunchbox di loker Yulia dengan harapan lunchbox kali ini akan dimakan oleh Yulia. Hingga suatu hari Yulia tahu siapa yang mengirim makanan tersebut. Yulia meminta Yong untuk tidak mengirim makanan lagi kepadanya. Hal ini tentu membuat Yong menjadi sedih dan kecewa. Namun rupanya Yong cepat bangkit kembali dan mempunyai ide lain. Nah, kira-kira ide apa yang dimiliki Yong? Akankah Yulia pada akhirnya mau menerima makanan dari Yong? Tentu hal itu harus kalian cari tahu sendiri. Miniseries ini menggambarkan perjuangan yang tidak kenal kata putus asa, di mana seorang pria yang telah ditolak berkali-kali, namun berkali-kali juga dia bangkit. Dia bangkit tidak sekedar bangkit, tapi bangkit dengan inovasi-inovasi yang baru. Semangat dan kreativitas ini yang patut kita contoh. Lewat miniseries ini pula, kita bisa tahu bagaimana perjuangan seorang muslim yang tinggal di luar negeri dalam menghadapi rintangan yang setiap hari hadir di depan matanya. Yap, tidak lain tidak bukan adalah soal makanan. Seperti yang kita tahu, makanan di luar negeri tentu sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia. Karena masyarakat kita mayoritas muslim, jadi kita sudah terbiasa dengan makanan halal. Dan sangat mudah menemukan makanan halal di sini. Berbeda dengan makanan di luar negeri sana.
Sebagai muslim yang tinggal di luar negeri, tentu ini menjadi kesulitan tersendiri. Karena halal yang sesuai dengan syariat bukan hanya tidak mengkonsumsi babi ya, atau bahan-bahan non-halal lainnya, tapi termasuk bagaimana cara mengolah makanan tersebut. Misalnya, apakah ayam atau sapi disembelih dengan cara menyebut nama Allah atau tidak? Atau apakah dibasuh menggunakan wadah yang bebas atau bersih dari najis atau tidak? Dan lain sebagainya. Nah, lewat miniseries ini kita belajar bagaimana Yulia bisa menolak pemberian makanan dengan cara yang sopan dan ramah. Dia mampu mempresentasikan seorang muslim yang baik yang tinggal di luar negeri. Secara garis besar, meski hanya 30 menitan aja drama Lunchbox ini, tapi berhasil bikin penonton baper dengan keuuan Wong kepada Yulia. Oke, segitu dulu bahasan drakor kali ini. Jangan lupa tonton terus bahasan film-film atau drama-drama lainnya di Sei Putra Project. Sampai ketemu di tayangan selanjutnya. Bye! Hai, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendukung kanal ini dari awal atau yang baru bergabung. Kami akan terus mencoba menghibur kalian semua dengan tayangan-tayangan kami. Jadi dukung terus ya. Oh ya, satu lagi. Sungai, selokan, dan jalan bukan tempat sampah ya. Ingat itu.